Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita akan membahas topik yang ringan dan nyantai aja, yaitu membahas perbedaan dari headphone close back dan open back. Sebenarnya kalau kita bicara mekanisme open back dan close back, itu bukan hanya di headphone saja, tapi sebenarnya di in-ear monitor juga ada. Contohnya seperti in-ear monitor yang open back itu seperti Audes iSyn 10, 20 itu open back. Lalu contohnya IMR R1 itu juga open back. Ada yang juga yang terbaru itu Sosi Black Hole, itu juga open back. In-ear monitor yang open back. Tapi kita akan fokus di headphone saja kali ini. Oke, di depan kita ini sudah ada dua headphone yang memiliki mekanisme yang berbeda. Dua headphone ini merupakan headphone yang cukup jadul. Bisa dilihat juga dari kosmetiknya, ya mana yang lebih jadul. Kalau kita lihat dari sebelah kiri saya ini, Sony, stiker-stikernya udah ngelontoki juga, udah kelihatan vintage-nya lah. Tapi selain dari sisi kosmetik aja, ada juga yang membedakan dari dua headphone ini. Kalau kalian lihat dari bagian housing-nya, pasti ada perbedaan yang cukup kentara dan signifikan. Yes, itu adalah grill. Dimana headphone open back itu memiliki grill. Ya, kalau kita lihat HD650 di sini, dia memiliki grill. Jadi grillnya berbahan besi di sini. Sedangkan headphone close back seperti Sony ini nggak memiliki grill. Jadi ya tertutup plastik itu aja. Nah, grill dari headphone ini membedakan ruang akustik yang terdapat pada headphone tersebut tentunya. Dan menentukan mekanisme dari kedua headphone ini, apakah di open back atau close back. Pertama-tama akan kita bahas headphone close back dulu. Di sini ada Sony MDR5706 yang genetiknya ini merupakan headphone close back. Headphone close back ini enak dibawa mobile dan mendengarkan musik di tempat umum tentunya. Ya pasti dong, kalau kalian mendengarkan musik di tempat umum, tentunya suara dari headphone close back ini nggak bocor keluar. Dan suara dari luar juga nggak masuk ke dalam tentunya. Selain itu ada kelebihan lain dari headphone close back ini. Biasanya ya sekali lagi biasanya sub-bass-nya ini lebih nampol biasanya, tapi belum tentu 100% seperti itu. Itu tergantung lagi dari kekuatan drivernya. Biasanya lebih nampol sub-bass-nya karena nggak bocor keluar. Kalau bocor keluar kan pressure dari bass-nya itu bisa berkurang intinya. Lalu kalau bisa dibawa mobile, sub-bass-nya lebih dapet. Terus apa dong kekurangan dari headphone close back ini? Nah, kekurangan dari headphone close back ini yang pertama yaitu soundstage-nya biasanya kalah dari headphone open back. Ya kita lihat aja open back ada yang terbuka seperti ini, otomatis suaranya nggak ketahan kan, otomatis bisa keluar dan menghasilkan soundstage yang lebih luas, lebih lebar juga tentunya dari headphone close back yang sudah dibatasi. Oh, batasmu sampai sini, kamu nggak bisa keluar suaranya. Yang kedua, yang pasti headphone close back ini memiliki reverb atau gaun. Jadi kalau di headphone open back sini nggak memiliki penutup, jadi suaranya itu bisa keluar. Tapi kalau headphone close back, dia ada something yang tertutup di bagian housingnya, jadi suaranya itu kan mencar ke segala arah. Jadi mungkin juga bisa terjadi gaung atau reverb dari headphone close back ini. Selanjutnya kita bahas headphone open back. Headphone open back ini secara soundstage biasanya dia lebih natural karena memang nggak ada penghalang di bagian grillnya atau bagian housingnya. Jadi suaranya itu lebih lepas, lebih natural, dan soundstage-nya itu biasa lebih lebar atau lebih wide lah kalau kita bilangnya. Terus yang kedua yaitu tidak ada reverb, minim reverb. Kalau mungkin kalian menggunakan headphone close back ada reverb atau gaung atau pantulan suaranya, tapi kalau headphone open back ini minim reverb. Lalu kekurangan dari headphone open back ini apa? Pastinya ada dong kekurangan dari headphone open back. Jadi memang headphone open back ini kekurangannya tidak bisa dipakai di tempat umum karena suaranya ini akan keluar saat kalian mendengarkan musik, dan suara dari luar akan masuk juga ke dalam headphone ini dan menurunkan sound quality dari headphone ini. Tentunya kalau kalian mendengarkan
headphone open back di tempat umum, loh kok suaranya jelek banget ya, padahal headphone ini misalnya headphone high end open back, tapi kok suaranya jelek banget. Yes, bisa jadi karena kalian mendengarkannya di tempat umum. Jadi kalau kalian mendengarkannya mungkin di tempat yang sunyi, di kamar, di apartemen, mungkin suaranya lebih maksimal dan kalian bisa lebih fokus mendengarkan karakter dari headphone tersebut. Nah, tapi kalau kalian memang suka pansos ya, ke tempat-tempat umum, dibawa-bawa mobile, headphone close back ini menjadi pilihan yang tepat. Karena memang headphone close back ini cenderung memiliki impedansi yang lebih rendah. Umumnya memiliki impedansi yang lebih rendah headphone-nya dibandingkan headphone open back. Biasanya open back ini memiliki impedansi yang lebih tinggi ya, karena memang suara yang dihasilkan harus lebih besar kan powernya dibandingkan headphone close back yang memang suaranya lebih kecil biasanya. Jadi kalau kalian suka mobile atau pansos, headphone close back ini menjadi pilihan yang tepat. Misalnya dibawa ngafe, dibawa misalkan untuk ke pesawat, naik pesawat maksudnya, naik kereta, headphone close back ini pilihan yang sangat tepat. Dibandingkan jauh lebih baik dibandingkan headphone open back. Lah bro, terus lu pribadi prefer yang mana? Oke, kalau saya pribadi, saya prefer headphone open back. Kenapa? Headphone open back ini memiliki suara yang lebih natural kalau menurut saya sekali lagi. Jadi dia memiliki soundstage yang lebih lepas dan lebih luas tentunya dibandingkan headphone close back. Yang kedua itu suaranya tidak ada reverb, tidak ada yang ketahan juga. Jadi menurut saya suaranya lebih lepas dan secara teknis menurut saya sedikit lebih baik dibandingkan headphone close back. Menurut saya sedikit ya. Tapi balik lagi itu tergantung dari merek, tergantung juga dari produsennya, tergantung juga dari kekuatan drivernya. Tapi kalau saya pribadi, saya prefer headphone open back. Karena memang yang headphone open back yang saya gunakan di sini tidak pernah saya bawa keluar atau mobile. Selalu saya dengarkan di rumah dengan langsung colok M ataupun DAB. Biasanya langsung saya dengarkan langsung di rumah sih. Jadi nggak pernah saya bawa keluar ya, karena memang ribet sih kalau bawa headphone keluar. Kalau menurut saya yang paling pas mungkin in-ear monitor, tapi headphone ya saya prefer headphone open back aja sih daripada headphone close back. Ya mungkin sekian dulu untuk perbedaan dari headphone open back dan close back. Apakah kalian punya pendapat lain dan tambahan mengenai mekanisme close back dan open back ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy. Jangan lupa pakai masker saat beraktivitas di luar, and ciao.